Pernahkah kamu merasa menjadi musuh bagi dirimu sendiri? Bukan orang lain yang menyakitimu, tapi suaramu sendiri di dalam kepala. Suara yang terus mengulang kesalahan lama seperti kaset rusak. Suara yang tidak pernah lupa walau waktu sudah berjalan jauh. Ada malam-malam ketika dunia terasa sunyi, tapi pikiranmu justru paling berisik. Kamu tersenyum di luar, tapi di dalam ada ruang yang belum diberi maaf. Kita sering meminta maaf pada orang lain. Namun jarang sekali kita berani memaafkan diri sendiri. Padahal luka terdalam sering datang dari keputusan kita sendiri. Dan hari ini, aku ingin bicara tentang satu kalimat yang sederhana tapi berat. Aku memaafkan diriku. Selamat datang di channel ini. Di sini kita tidak hanya berbicara tentang motivasi. Kita berbicara tentang rasa yang sering tidak punya tempat. Kita belajar melihat diri dengan lebih lembut. Jika kamu pernah merasa lelah menjadi kuat, kamu tidak sendirian di sini. Mari duduk sebentar dan dengarkan hati kita tanpa menghakimi. Sejak kecil kita diajarkan untuk meminta maaf. Kita diajarkan untuk bertanggung jawab. Kita diajarkan untuk tidak mengulangi kesalahan. Semua itu baik dan penting. Tapi tidak ada yang benar-benar mengajarkan bagaimana memaafkan diri sendiri. Saat kita gagal, kita menghukum diri dengan keras. Saat kita salah memilih, kita menyalahkan diri bertahun-tahun. Saat kita menyakiti seseorang tanpa sengaja, kita membawa rasa bersalah seperti beban di punggung. Beban itu tidak terlihat, tapi beratnya nyata. Kita tetap bekerja, kita tetap tersenyum, kita tetap menjalani hari. Tapi di dalam, ada ruang yang dipenuhi penyesalan. Penyesalan seperti hujan yang tidak berhenti turun. Ia meresap ke dalam pikiran dan membuat kita dingin. Kita berkata seandainya. Kita berkata harusnya. Kita berkata kenapa aku begitu bodoh waktu itu. Kalimat-kalimat itu seperti duri kecil. Tidak mematikan, tapi terus menusuk. Lama-lama kita percaya bahwa kita memang tidak cukup baik. Kita percaya bahwa kita adalah kesalahan itu sendiri. Padahal kita hanya manusia yang pernah salah langkah. Kita lupa bahwa waktu itu kita memilih dengan pengetahuan yang kita punya saat itu. Kita lupa bahwa kita tidak bisa melihat masa depan. Kita lupa bahwa kita sedang belajar. Hidup bukan buku panduan yang datang lengkap. Hidup lebih seperti hutan yang gelap. Kita berjalan sambil meraba arah. Kadang tersandung akar, kadang tersesat, kadang salah belok. Dan itu tidak membuat kita buruk. Itu membuat kita manusia. Masalahnya, kita lebih mudah memaafkan orang lain daripada diri sendiri. Kita bisa berkata tidak apa-apa pada orang yang menyakiti kita. Tapi kita sulit berkata tidak apa-apa pada diri sendiri. Kita menyimpan standar yang terlalu tinggi. Kita menuntut diri untuk selalu tahu jawaban yang benar. Kita ingin selalu kuat, kita ingin selalu benar, kita ingin selalu berhasil. Saat kenyataan tidak sesuai harapan, kita kecewa. Dan kekecewaan itu kita arahkan ke dalam. Kita menjadi hakim yang kejam bagi diri sendiri. Kita mengulang kejadian lama seperti adegan film yang tidak pernah selesai. Kita membayangkan skenario berbeda. Kita menyiksa diri dengan kemungkinan. Padahal waktu tidak pernah berjalan mundur. Yang ada hanya hari ini. Tapi kita tetap hidup di masa lalu. Rasa bersalah membuat kita sulit menikmati kebahagiaan baru. Kita merasa tidak pantas bahagia. Kita merasa harus terus menebus kesalahan. Kita menunda senyum, kita menolak kesempatan. Kita merusak hubungan baru karena takut mengulang kesalahan lama. Tanpa sadar, kita menghukum diri lebih lama dari yang seharusnya. Memaafkan diri bukan berarti membenarkan kesalahan. Memaafkan diri bukan berarti lari dari tanggung jawab. Memaafkan diri adalah mengakui bahwa kita sudah belajar.
Memaafkan diri adalah memberi ruang untuk bertumbuh. Bayangkan jika setiap pohon dihukum karena pernah menjatuhkan daun kering. Tidak akan ada musim semi. Daun gugur bukan akhir dari kehidupan pohon. Itu bagian dari siklusnya. Begitu juga kesalahan dalam hidup kita. Ia bukan akhir dari nilai diri kita. Ia bagian dari proses menjadi lebih bijak. Aku tahu ada yang menyesal karena pilihan karir. Ada yang menyesal karena hubungan yang gagal. Ada yang menyesal karena pernah menyakiti orang tua. Ada yang menyesal karena tidak berani mencoba. Penyesalan itu nyata, rasanya pahit. Kadang membuat dada sesak. Tapi terus memukul diri tidak akan mengubah masa lalu. Yang bisa kita lakukan adalah memperlakukan diri dengan lebih lembut hari ini. Cobalah duduk dan bayangkan dirimu di masa lalu. Versi dirimu yang membuat kesalahan itu. Lihat dia sebagai manusia yang sedang takut. Lihat dia sebagai manusia yang bingung. Lihat dia sebagai manusia yang ingin bahagia tapi belum tahu caranya. Apakah dia pantas dihina seumur hidup? Atau dia pantas dipeluk dan dibimbing? Seringkali kita membutuhkan belas kasih yang sama, seperti yang kita berikan pada teman. Jika sahabatmu melakukan kesalahan yang sama, apa yang akan kamu katakan? Kamu mungkin akan berkata bahwa itu sudah terjadi. Kamu mungkin akan berkata bahwa dia sudah berusaha. Kamu mungkin akan memintanya untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri. Lalu kenapa kamu tidak berbicara seperti itu pada dirimu? Memaafkan diri adalah bentuk keberanian. Karena kita harus menghadapi rasa malu. Kita harus menerima bahwa kita tidak sempurna. Kita harus mengakui bahwa kita pernah salah. Dan setelah itu, kita memilih untuk tetap mencintai diri sendiri. Itu bukan kelemahan. Itu kekuatan yang sunyi. Prosesnya tidak instan. Kadang, rasa bersalah datang lagi seperti ombak. Tapi setiap kali ia datang, kita bisa berkata, aku sudah belajar. Kita bisa berkata, aku sedang bertumbuh. Kita bisa berkata, aku berhak untuk memulai lagi. Tidak ada manusia yang hidup tanpa kesalahan. Tidak ada perjalanan yang selalu lurus. Yang membedakan adalah apakah kita berhenti di rasa bersalah, atau kita mengubahnya menjadi pelajaran. Hari ini, mungkin kamu masih menyimpan cerita yang belum selesai. Mungkin masih ada nama yang membuatmu menunduk. Mungkin masih ada keputusan yang membuatmu malu. Tapi kamu tidak lagi berada di titik itu. Kamu sudah berubah. Kamu sudah melewati banyak hal. Dan kamu masih di sini. Bernapas, berusaha, belajar. Itu artinya kamu pantas diberi kesempatan oleh dirimu sendiri. Bayangkan hidup sebagai perjalanan panjang di laut. Kadang kita salah membaca arah angin. Kadang, kapal kita terombang-ambing. Tapi selama kita masih memegang kemudi, perjalanan belum selesai. Memaafkan diri adalah cara kita memperbaiki layar yang robek. Bukan dengan menenggelamkan kapal. Aku tidak tahu kesalahan apa yang kamu simpan. Tapi aku tahu satu hal. Kamu lebih besar dari kesalahanmu. Kamu lebih luas dari satu keputusan buruk. Kamu lebih berharga dari satu kegagalan. Hari ini, mungkin tidak langsung terasa ringan. Tapi mungkin hari ini bisa menjadi awal. Awal untuk berbicara lebih lembut pada diri sendiri. Awal untuk berhenti mengulang hinaan lama. Awal untuk menerima bahwa kamu manusia. Dan menjadi manusia berarti belajar. Jika selama ini kamu menunggu orang lain memaafkanmu, mungkin yang paling kamu tunggu adalah dirimu sendiri. Katakan perlahan di dalam hati. Aku mengakui kesalahanku. Aku belajar darinya. Aku tidak akan mengulanginya dengan sengaja. Dan aku memilih untuk memaafkan diriku.
Biarkan kalimat itu tumbuh seperti cahaya kecil. Mungkin belum menerangi seluruh ruangan, tapi cukup untuk membuatmu melihat jalan di depan. Karena hidup tidak menunggu kita sempurna. Hidup hanya meminta kita terus melangkah. Dan melangkah akan jauh lebih ringan ketika kita tidak lagi membawa palu untuk memukul diri sendiri. Aku memaafkan diriku. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku ingin hidup dengan damai. Memaafkan diri sendiri adalah pintu menuju kedewasaan emosional. Saat kita berhenti menghukum diri, kita mulai memahami diri. Rasa bersalah yang sehat mengajarkan tanggung jawab. Namun rasa bersalah yang berlarut hanya mencuri kebahagiaan. Ketika kita memaafkan diri, kita memutus rantai luka yang tidak perlu. Kita berhenti menjadikan masa lalu sebagai penjara. Kita memberi kesempatan pada diri untuk bertumbuh lebih jujur. Kita belajar bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh satu kesalahan. Kita menyadari bahwa setiap manusia adalah proses, bukan produk jadi. Memaafkan diri membuat hati lebih tenang saat menghadapi masa depan. Ia seperti membersihkan kaca yang berdebu, agar kita bisa melihat lebih jelas. Tanpa beban penyesalan yang berlebihan, langkah terasa lebih ringan. Kita menjadi lebih empati pada orang lain karena tahu rasanya jatuh. Kita tidak lagi mudah menghakimi karena pernah merasakan dihakimi oleh diri sendiri. Memaafkan diri membuat kita lebih bijak dalam mengambil keputusan berikutnya. Ia mengajarkan bahwa kesalahan adalah guru, bukan algojo. Ia mengubah luka menjadi pelajaran. Ia mengubah rasa malu menjadi kerendahan hati. Ia mengubah kegagalan menjadi arah baru. Dan yang paling penting, ia mengembalikan hubungan kita dengan diri sendiri. Karena bagaimana mungkin kita bisa mencintai hidup jika kita terus membenci diri? Memaafkan diri bukan akhir perjalanan. Ia adalah awal dari versi diri yang lebih sadar. Ia membuat kita berani memulai lagi tanpa bayangan yang terlalu gelap. Ia membuat kita percaya bahwa kita masih layak bahagia. Cobalah berbicara pada diri sendiri, seperti kamu berbicara pada sahabatmu. Saat pikiran berkata aku bodoh, ubah menjadi aku sedang belajar. Saat hati berkata aku gagal, ubah menjadi aku belum berhasil. Tuliskan kesalahan yang masih kamu sesali. Lalu tuliskan pelajaran yang kamu dapat darinya. Biarkan kertas itu menjadi saksi bahwa kamu sudah bertumbuh. Beranikan diri meminta maaf jika memang perlu pada orang lain. Tapi setelah itu, izinkan dirimu melangkah tanpa terus mengungkitnya. Buat batas antara refleksi dan menyiksa diri. Refleksi membuat kita sadar. Menyiksa diri membuat kita lemah. Setiap kali kenangan lama muncul, tarik napas perlahan. Katakan dalam hati bahwa itu sudah berlalu. Fokus pada tindakan kecil hari ini yang lebih baik dari kemarin. Jika dulu kamu pernah kasar, hari ini kamu bisa lebih lembut. Jika dulu kamu pernah ragu, hari ini kamu bisa lebih berani. Perubahan kecil adalah bukti nyata bahwa kamu tidak diam di tempat. Kelilingi diri dengan lingkungan yang mendukung pertumbuhan. Jauhkan diri dari suara yang terus mengingatkanmu pada kesalahan lama tanpa solusi. Rawat tubuhmu dengan istirahat yang cukup. Karena hati yang lelah lebih mudah menyalahkan diri. Ingatkan dirimu setiap pagi bahwa kamu bukan versi lamamu lagi. Kamu adalah versi yang sedang berkembang. Dan perkembangan selalu membutuhkan ruang untuk salah. Suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang. Kamu akan sadar bahwa kesalahan yang dulu terasa menghancurkan, ternyata membentukmu. Kamu akan tersenyum kecil, mengingat betapa kerasnya kamu pada diri sendiri. Dan mungkin kamu akan berkata, seharusnya aku lebih lembut waktu itu. Jangan tunggu sampai bertahun-tahun untuk mengatakan itu. Hidup terlalu singkat untuk diisi dengan kebencian pada diri sendiri. Bayangkan hatimu seperti rumah. Jika kamu terus melempar batu ke dalamnya,
siapa yang akan betah tinggal di sana? Bukankah kamu juga ingin merasa aman di dalam dirimu sendiri? Tidak ada yang bisa menemanimu seumur hidup selain dirimu. Jadi mengapa tidak menjadikannya tempat yang hangat? Ingatlah bahwa setiap orang yang terlihat kuat, juga pernah rapuh. Setiap orang yang terlihat bijak juga pernah keliru. Kita semua belajar dengan cara yang kadang menyakitkan. Dan itu tidak membuat kita hina. Itu membuat kita nyata. Hari ini, mungkin kamu masih menahan air mata karena penyesalan. Tapi esok, bisa menjadi hari ketika kamu memeluk diri sendiri dengan tulus. Jangan remehkan kekuatan satu kalimat sederhana. Aku memaafkan diriku. Jika kamu merasa video ini berbicara langsung ke hatimu, jangan diam saja. Bagikan pada seseorang yang mungkin juga sedang berjuang memaafkan dirinya. Tulis di kolom komentar kalimat yang ingin kamu katakan pada dirimu hari ini. Biarkan ruang ini menjadi tempat yang aman untuk bertumbuh bersama. Kita tidak saling menghakimi di sini. Kita saling menguatkan. Jika kamu ingin terus belajar tentang kesadaran diri dan kedamaian batin, ikuti channel ini. Karena perjalanan memahami diri tidak selesai dalam satu video. Dan kamu tidak harus berjalan sendirian. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Terima kasih sudah berani mendengarkan isi hatimu sendiri. Semoga setelah ini kamu sedikit lebih lembut pada diri sendiri. Semoga kamu pulang ke dalam dirimu dengan perasaan yang lebih tenang. Ingatlah bahwa kamu bukan kesalahanmu. Kamu adalah manusia yang sedang belajar mencintai dirinya. Dan itu adalah perjalanan yang sangat berharga. Sampai bertemu di video berikutnya.